wabarakatuh. Pahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah jemaah haji debarkasi Aceh mulai tiba di tanah air sejak Jumat pekan usai menunaikan serangkaian ibadah haji. Sengketa lahan kebun sawit di Kabupaten Aceh Timur yang tak kunjung selesai mendorong warga mendesak pemerintah tidak memperpanjang izin HGU. Warga Kota Langsa kini memiliki kuliner sehat dan menyegarkan, namanya sop daging buah nipah. Jemaah haji asal Provinsi Aceh mulai tiba di tanah air pada Jumat pagi lalu. Sebanyak 492 jemaah asal kota Banda Aceh tiba melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh dalam kondisi sehat setelah menunaikan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepulangan kloter pertama debarkasi Aceh lebih cepat setengah jam dari jadwal. Pesawat yang semula dijadwalkan mendarat pada pukul 7 pagi waktu setempat, namun sudah mendarat di bandara pada pukul 6.30 waktu setempat. Para jemaah yang turun pesawat naik ke bus untuk diantar menuju asrama haji Banda Aceh. Para tamu Allah ini menuju asrama haji untuk pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan. Dari sejumlah jemaah haji, seorang diantaranya meninggal dunia di Tanah Suci. Jemaah yang kondisinya kurang sehat langsung mendapat penanganan khusus di ruang kesehatan asrama haji. Jika butuh penanganan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Sudah tiba di tanah air, mendarat pada jam 6.30, lebih cepat 30 menit dari rencana yang sebelumnya. Alhamdulillah seluruh jamaah sudah turun dengan tertib dan menuju asrama. Ada 392 jamaah yang pulang ke tanah air yang sebelumnya waktu berangkat 393, takdir Allah 1 jamaah meninggal di Arab Saudi. Sementara itu, untuk pemulangan jemaah ke daerah asal terutama dari kota Banda Aceh dan Aceh Besar bisa langsung dijemput keluarga di asrama haji setelah selesai pemeriksaan. Sedangkan jemaah dari kabupaten kota lain akan dikoordinir oleh panitia untuk dibawa pulang dengan bus menuju daerah masing-masing. Untuk air zam-zam, masing-masing jemaah telah mendapat jatah 5 liter yang sudah didistribusikan terlebih dahulu ke kabupaten dan kota melalui petugas haji setempat. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Seorang warga desa Cotme, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren, Aceh, tewas tenggelam di sungai pada akhir pekan lalu. Jasadnya baru ditemukan 2 hari kemudian. Jasad Ayub ditemukan warga tersangkut di ranting bambu di pinggir sungai Gampung Rancong pada hari Jumat pekan lalu. Warga kemudian melapor ke tim SAR Pos Biren untuk mengevakuasinya. Jenazah Ayub dibawa ke RSUD Dr. Fauziah Biren untuk divisum sebelum diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jadi penemuan jenazah Ayub yang hilang pada malam Kamis ditemukan pada malam Jumat sekitar jam 2 malam. Yang menemukan itu adalah sekelompok masyarakat yang melakukan pencarian dengan menggunakan nelayan. Mereka mendapatkan penemuan mayat tersebut, melaporkan kepada tim SAR, dan selanjutnya atas informasi yang saya berikan kepada tim SAR, lalu tim SAR turun ke lokasi untuk mengambil jenazah tersebut. Warga Kutablang ini tenggelam saat menyeberangi Kerung Tingkem. Saat itu ia berenang menyeberangi sungai, namun naas korban terseret arus deras sungai hingga tenggelam.
Tim gabungan dari Badan SAR Nasional bersama warga dibantu oleh TNI dan Polri serta para relawan melakukan pencarian dengan menyelam dan menyusuri sungai. Hari ini unit siaga Salbirun sudah melakukan ke bawah sampai 2 km dan untuk penyelaman radiusnya 50 meter dengan kedalaman 4-5 meter. Sebelum tenggelam, Ayub berenang menyeberangi sungai bersama 3 temannya. Saat berada di tengah sungai, korban tidak sanggup lagi berenang, kemudian tenggelam. Tim liputan melaporkan dari Biren. Sengketa lahan kebun sawit antara perusahaan dengan warga di Kabupaten Aceh Timur nyaris tak berujung. Warga desa Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perela, mendesak Bupati tidak memperpanjang hak guna usaha HGU Perkebunan Sawit PT Atakana. Warga mengklaim perkebunan sawit PT Atakana merupakan milik warga yang dulu dirampas pada masa konflik Aceh. Bahkan warga juga menegaskan lahan sawit perusahaan tersebut merupakan tanah adat warga desa Semanah Jaya, Kecamatan Ranto Perela. Mereka menarik perhatian pemerintah. Warga pun menggelar kanduri jerat atau kenduri makam untuk mendoakan pimpinan kerajaan Perelak. Mereka juga menggelar doa bersama sekaligus menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Di kuburan ini sudah lama tidak diadakan lagi kanduri karena kuburan ini pas di tengah-tengah HGU PT Atakana. Maka pada hari ini kami membuat lagi untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam HGU itu ada tanah adat dengan bukti ada kuburan keturunan daripada Raja Perelak. Mending HGU tidak lama lagi sudah berakhir, Pak. Maka dalam perpanjangan itu kami harap kepada pemerintah untuk menimbang jejak sejarah dalam menetapkan satu-satu ketetapan hukumnya, Pak, supaya adat ini bisa kita jaga bersama. Mereka berharap Bupati Aceh Timur mendengarkan keluhan mereka agar tanah tersebut tidak lagi diperpanjang HGU pada tahun 2026 mendatang. Bahwa dulu PT Atakana merampaskan punya masyarakat. Di PT Atakana ini jangan sempat diambil oleh PT Atakana. Tanah ini tanah adat. Dari asli dari zaman ke zaman dulu memang ini tanah adat, Pak. Jadi tujuan kami kenduri ini hari supaya mengingatkan roh-roh arwah yang orang zaman dulu di sini, harap dikembalikan tanah kami punya warga di sini di Semanah ini. Kenduri jerat sengaja digelar bersamaan untuk menuntut hak lahan warga kepada pemerintah daerah di bekas lokasi permukiman transmigrasi tersebut. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Sekolah kejuruan baru hadir di Kota Banda Aceh. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti resmi meletakkan batu pertama pembangunan SMK Muhammadiyah Banda Aceh pada pekan lalu. Pembangunan sekolah menengah kejuruan merupakan tindak lanjut dari rencana organisasi Muhammadiyah di Aceh membangun sekolah baru. Sekolah di atas lahan seluas 2.259 meter persegi yang diwakafkan oleh warga Muhammadiyah di Serambi Makkah. SMK Muhammadiyah tersebut dirancang untuk membuka 3 jurusan awal, yakni teknik audio-video, kendaraan ringan, dan busana. Namun, SMK Muhammadiyah bukan sekolah baru, hanya pengembangan dari sebelumnya. Kami pada tahun 2025 ini sesuai dengan APBN yang sudah disetujui oleh DPR akan membangun merehabilitasi dan revitalisasi 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dan sebagiannya adalah yang ada di Aceh ini. Ini bagian dari komitmen Bapak Presiden bahwa pendidikan yang bermutu itu salah satu syaratnya dan prasyaratnya adalah gedung atau fasilitas pendidikan yang berkualitas
fasilitas pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena ini adalah skemanya adalah dari semua pihak bisa untuk membantu, kami pun dengan fiskal saat ini mudah-mudahan sesuai yang pernah saya sampaikan tadi ketika kami berbicara tentang penambahan dana Opsus ke depan menjadi 2% setengah kembali, insya Allah semua bisa terbangun di Provinsi Aceh. Kemendikdasmen akan merehabilitasi dan merenovasi lebih dari 10.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Program ini berdasarkan APBN 2025 yang telah disetujui DPR RI. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.